Dimulakan Allah yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang alhamdulillah pada subuh hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan senantiasa kita bermohon pada Allah dengan segala apa yang kita syukuri dari nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari firman Allah, qalilan min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kemudian salat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kepada Rasulullah berupa salawat dan salamnya, kemudian kita ikhlaskan di dalam hati kita, dan kita bermohon pada Allah agar di hari yang mana tidak ada pertolongan lagi kecuali pertolongan Allah, dan kita mendapatkan syafaatnya fil yaumil akhir insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, judul kecil kita pada hari ini adalah fi'ta'is sa'ilil karam. Maksudnya memberikan kehormatan kepada orang yang kurang dari kita ketika kita memberikan bantuan. Jadi kalau bahasa Arab ini diartikan bahasa Indonesia itu panjang ya. Fi'ta'is sa'ilil wal karam. Kalau kita memberi sesuatu kepada orang yang meminta pertolongan lalu memberikannya kemuliaan. Nah, itu. Jadi kemuliaan yang kita berikan, maka Allah telah mengingatkan kepada kita bahwa auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sadaqatun, bahwa kita ketika memberi itu lebih baik. Jadi perkataan yang baik itu lebih baik daripada sadaqatun yatbahu adza. Maksudnya qaulun ma'rufun, perkataan yang baik. Ma'ruf ini banyak artinya. Jadi kalau dalam ukhuwah itu apa yang disebut dengan ta'aruf. Ta'aruf itu bukan hanya sekedar cinta atau bukan sekedar kenal, tapi memang kita mengenal watak satu sama lain. Dan di dalam watak satu sama lain itu pasti ada kekurangan, kan itu. Nah, sama juga dengan suami istri ketika dipertemukan kemudian menjadi suami istri satu keluarga yang utuh, mesti kita mendapatkan kekurangan satu sama lain. Maka di sini yang dimaksud qaulun ma'rufun itu adalah perkataan yang baik, karena kita mengenal kebaikan itu. Perkataan yang baik itu lebih baik daripada kita memberi tapi di belakang kita menyakitkan hatinya. Nah, itu yang dijelaskan oleh Iman. Jadi kalimat arafa ya'rifu itu bukan hanya sekedar kenal. Tak kenal maka tak cinta kalau bahasa kita ya, betul. Tetapi kenal di situ itu betul-betul mengerti watak satu sama lain itu. Dan kalau ketika itu yang kita lakukan orang ini tak suka, tidak usah kita lakukan. Tapi kalau kita melarang sesuatu, kalau judul sebelumnya adalah kalau kita ada sukhtun, ada kemarahan. Marah itu bukan karena memandang itu adalah menjatuhkan kita, tapi melarang apa yang mereka lakukan itu bertentangan dengan apa yang disuruh oleh Allah atau apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kemarahan itu bukan dibangkitkan karena emosi yang ada di diri, tetapi memang dia melakukan sesuatu yang Allah tak menyuruh itu, atau dia melakukan sesuatu yang Allah melarangnya. Nah, itu baru kemarahan yang ini. Lalu di sini dikatakan bahwa i'ta'us sa'il sepertinya sepele, memberikan sesuatu kepada orang itu. Kalau sa'il ini yang meminta, tapi lebih dalam lagi yang meminta-minta, mungkin orang yang susah, ya kan? Memberi itu bahwa kita juga harus memberikan kemuliaan bagi orang yang meminta itu, tidak dengan menjatuhkan gitu. Nah,
Dan ini bukan berarti hanya kepada peminta-minta. Kita suatu hari juga pernah mengalami sesuatu yang krisis, entah krisis seperti apalah, urusan yang tak selesai, kemudian ada sesuatu yang kita minta tolong. Menolong orang itu berikan dia kehormatan, tidak menjatuhkan. Tapi kalau kita misalnya dia sudah meminta pertolongan sama kita, sudah itu kita tolong, dan itu kita carikan jalan, misalnya kan jalan keluar, tak mau dia menjalankan itu, lalu dia lakukan juga sesuatu yang tadi sudah kita larang, lalu tak selesai dia, memang perlu juga kita ingatkan, kan aku udah ngasihkan jalan tadi, kenapa engkau tidak mau menjalankan ini gitu. Tapi jangan dengan apa menuding gitu. Nah, itu yang tak bisa itu seperti itu. Jadi suatu hari begini, Hakaan Abdullah bin Mubarak, Ibnul Mubarak mengatakan dalam kisah ini, ja ilaihi fi ba'dil ayam sa'ilun yas'alu syai'an. Jadi suatu hari ada seseorang mendatangi Ibnul Mubarak, kemudian meminta kepadanya, berilah aku makan, karena kami ini udah beberapa hari tak makan. Falam yahdur indahu syai'un siwa asyara bayadha. Jadi kalau ini ada kecurangan daripada pembantunya, dia tak punya apa-apa di rumah. Ibnul Mubarak ini alim, kabir, kelasnya udah kelas-kelas Hasan Al-Basri, Zunun Al-Misri, ya kan? Itu kelas seperti itulah. Fudail bin Ayad. Tapi tidak ada di rumah yang bisa dikasih, kecuali bersisa 10 telur ayam. Nah, lalu dikatakan, dan kebetulan mereka hari itu puasa, tapi sini tidak diterangkan puasa Senin Kamis atau puasa apa. Fa amara jariyatuhu bi an tu'tihi iyahu fa ataitu tis'atun waja'at fa khabbahat wahidah. Lalu ketika itu kata Syekh Mubarak, wahai pembantuku jariyah perempuan, pembantunya. Kemudian dikatakan kalau jariyah di sini bisa diartikan budak, bisa diartikan pembantu. Bi an tu'tihi iyahu fa atahu. Jadi berikan 10 telur itu kepada orang yang meminta itu. Lalu dikatakan demikian ini, fa amara jariyatu bi an tu'tihi wahidah. Falamma kana waqtu ghurubus syams. Jadi ketika ia memberi itu tidak sesuai dengan perintah yang diperintahkan oleh Ibnu Mubarak. Yang dipikirkannya ya udah lebihkan 1 dulu, kasihkan 9. Nah, lalu dikatakan falamma jaa ghurubus syams, ketika matahari mau terbenam, jaa rajulun wa duqal babu wa qala khuzu minni hadhihi sallah, fa kharaja alaihi Abdullah ala akhzaha minhu fara'a fiha baydatun fa'addu fa iza huwa tis'una biddah. Jadi suatu dalam kejadian itu Ibnu Mubarak kan tidak tahu. Ketika mau berbuka, tiba-tiba datang aja tetangganya, karena dia tahu keadaan Ibnu Mubarak ini. Lalu diberikannya lah keranjang. Lalu ketika sampai di tangan Ibnu Mubarak, dia kasihkan kepada jariyahnya. Coba ini apa yang diberikan. Lalu dikatakan oleh jariyahnya ini, oleh pembantunya ini, orang yang datang tadi memberikan telur. Kam ataitu, berapa kau berikan kepada saya? Lalu diambil oleh Ibnu Mubarak keranjang itu, lalu dibuka. Dilihatlah telur yang dikasih oleh tetangga sebelah itu 9. Apa kata Ibnu Mubarak? Aina khabbaqta, di mana kau sembunyikan 1 telur tadi yang aku suruh memberikan kepada orang lain itu, kepada orang yang meminta tadi. Dia dikatakan, ataitu tis'ah gharamtaha, engkau telah menggadaikan amal kebaikan kita kepada Allah, yang tadi sesungguhnya Allah telah menyuruh kita memberikan segala sesuatu. Maksudnya katanya, biasanya ini kan tiba-tiba ini datang orang yang meminta, bermaksud memberi, suruh orang memberi 10, lalu diberikan 9. Tahu ketika sore hari udah mau berbuka, datang orang yang memberikan, lalu mungkin Allah ingin menunjukkan, kan, diberikannya 9. Berkata-katalah hati siapa? Ibnu Mubarak nih, kau tadi pagi memberikan orang yang meminta tadi itu 10 apa 9? Dia bilang, aku sembunyikan 1 untuk kita berbuka. Apa kata Ibnu Mubarak? Kau telah menggadaikan amal solehmu dengan sesuatu yang tak baik, karena aku memerintahkan kau memberikan 10. Coba Allah kontan memberikan, menunjukkan kepada orang yang sudah ikhlas. Jadi intinya apa?
pekerjaan tuh kalau tidak menyeluruh kepada Allah, Allah akan menunjukkan nanti sesuatu yang apa namanya? Ini kan kepada orang yang meminta, sesuatu yang pernah kita lakukan itu akan nampak di akhir nanti apa yang telah kita lakukan itu. Maka kata Ibnu Mubarak, hakazakanu fi muamalatim li rabbil azza. Demikianlah Ibnu Mubarak itu memperingatkan kepada pembantunya, jangan beramal itu sekedar beramal, tapi apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu itu berikan sesungguhnya semuanya, karena itu adalah bagian dari karamah. Karam itu apa? Kemuliaan di sisi Allah tuh nanti akan ditunjukkan apa yang pernah engkau kerjakan itu. Jadi kalau hati kita mau mengeluarkan itu, berikan aja. Jadi hati itu maksudnya ingin memberikan sesuatu itu penuh. Ingin membantu seseorang itu penuh sekalian. Jangan setengah-setengah. Tapi kalau setengah-setengah dia balik ke diri kita. Maksudnya kalau dah hati itu mengatakan ini baik, lalu lakukanlah itu, kerjakan itu dan bantulah sepenuhnya. Jangan setengah-setengah. Nah, maka dikatakan dalam kalimat ini, wa kanu yu'minuna bi yusaddiquna bima warada fil kitabi was sunnah, dikatakan Ibnu Mubarak mengajarkan kepada jariyahnya, demikianlah kalau engkau bermuamalah sama Allah. Ketika kamu memenuhkan hatimu, penuhkan hatimu sekalian. Jangan setengah-setengah. Karena nanti akan ditunjukkan oleh Allah. Nah, jadi tadi kan dia tak menyangka kalau ada orang pula, tapi Ibnu Mubarak sudah membaca apa yang diberikan di jalan Allah, dia akan kembali lebih. Ya kan? Tapi itu ditunjukkan dalam perbuatan itu. Kemudian dikatakan da'an kas hal haras allazi anta fihi wa alaihi wattaba alqaumu fi aqwalihim wa af'alihim. Ada kisah begini. Ada sebuah kampung kecil. Jadi di kampung kecil ini hiduplah seorang tukang jahit dan seorang penjual daging. Jadi kisahnya ini bukan kisah di zaman khalifah, tapi sudah zaman sesudah itu pada tabi'in gitulah. Jadi di dalam kota kecil ini, anggaplah kota atau desa yang kecil ini, ada sebuah masjid. Kehidupan si tukang jahit ini agak lebih berpunya daripada si tukang daging. Jadi ada seorang pemuda yang memang rajin ke masjid. Minggu-minggu, bulan demi bulan, kemudian tahun demi tahun berjalanlah apa yang berjalan. Maksudnya si tukang daging ini setiap hari Jumat dia memberikan daging-daging itu untuk dimasak sama masyarakat oleh petugas-petugas. Lalu setiap selesai masjid itu, kalau ke bahasa kita sekarang Jumat barokah lah, berikanlah makan kepada orang-orang itu. Ya. Kemudian dari daging-daging yang ada itu pun, kalau ada orang-orang di sekitar rumah itu yang sudah tak punya suami, mungkin janda-janda miskin, itu diantarkanlah kantong-kantong itu, dan itu berjalan bertahun. Lalu si yang tukang daging ini tukang daging ini dia ini melakukan pekerjaan itu, lalu hidupnya untuk kehidupan sehari-hari aja lah, ya kan? Jual pagi sore habis, jual pagi sore habis, begitulah bertahun. Nah, datang seorang pemuda ini yang rajin ini ke tukang jahit tadi. Dia katakan, wahai bapak, kalau aku lihat kehidupanmu dan apa yang kamu miliki itu lebih dari tukang daging itu. Lalu dia katakan, kenapa engkau tak melakukan itu? Kenapa si tukang daging yang jual pagi habis malam untuk makan itu yang melakukan itu? Apa kata bapak ini? Baiklah ananda, doakanlah supaya aku bisa berbuat baik ini, senantiasa berbuat baik. Mungkin bisa lebih dari yang si pemuda itu yang menjual daging, tukang jagal daging itu. Suatu hari terjadilah musibah. Si tukang jahit ini wafat. Ya karena udah tua wafat. Ya. Wafat. Minggu pertama, Jumat pertama tak ada lagi daging itu dibagi. Tapi si penjual daging tetap jual daging. Minggu kedua tak ada lagi. Begitu Jumat yang ketiga setelah wafatnya tukang jahit ini, diberanikan diri oleh pemuda ini datang ke rumah tukang daging ini.
wahai pemuda, kenapa engkau wahai tukang jagal, kenapa engkau tak memberikan lagi daging-daging itu kepada orang-orang yang ada di sekitar desa kita ini dan memberi makan setelah Jumat? Lalu dikatakan oleh pemuda ini, sesungguhnya yang memberikan modal untuk memberikan daging ini adalah bapak yang tukang jahit itu. Maka semenjak dia wafat, tak ada yang menopang dana itu, dan danaku tidak cukup untuk memberikan itu. Terkadang begini, maksudnya pandangan mata kita kepada seseorang, amalnya itu kan zahirnya saja. Kita tak tahu apa yang pernah dia simpan dari suatu pekerjaan yang baik, ya kan? Jadi kan kita hanya memandang zahir. Maka memang dalam hukum fikih, nahkumu ala zahir, kita tuh berhukum kepada yang zahir saja. Kalau orang ini memberitakan sesuatu kepada kita secara zahir itu salah, maka kita akan menghukum salah. Nah, kalau menghukum sesuatu itu jangan hanya memandang daripada apa yang di mata, tanpa kita mengikuti seseorang itu dalam suatu pekerjaan hariannya. Kalau kita sudah bersama kan baru nampak tuh. Tapi kalau kita hanya menghukum dari pandangan mata kita, nanti kita akan salah seperti tadi. Rasa-rasanya lebih banyak amal anak tukang daging ini daripada tukang jahit, kan gitu ya. Ternyata semua itu disupport oleh si tukang jahit. Cuma dia menyembunyikan amal itu di hadapan manusia. Ini berat sebenarnya. Maksudnya pekerjaan ini berat untuk di akhir zaman ini. Kalau hari ini kan orang beramal semuanya pakai media, maka dikatakan kenapa dia harus memberi itu, untuk supaya orang yang diberi itu diberikan kemuliaan, tanpa dia harus melihat dia itu memberi kepada orang itu, kan gitu. Kadang-kadang kan kalau hari ini kan orang mendatangkan door to door, kasihkan sembako, kasihkan ini, semua disorting kan, sehingga orang yang diberi itu malu juga dia kan. Aku memang bukan orang miskin, aku memang orang miskin, tapi kalau diberi gitu harus disorting. Memang ada masanya harus seperti itu, karena dalam Al-Quran juga dua-dua. Wa in tazaharu, apabila kalian secara zahir memberikan itu dinampakkan, tidak apa-apa. Wa in tukhfu, apabila kalian menyembunyikan pemberian kalian itu, wa khairul lakum, itu lebih baik, karena itu akan mengasah hati kepada nilai, kepada keikhlasan kepada Allah. Karena manusia ini kalau sudah dinampakkan kepada manusia itu, mau tak mau hatinya juga lama-lama rusak gitu. Kebanggaan, punya ilmu, apalagi kalau sudah dikasih gelar-gelar macam-macam. Orang sekarang berlomba-lomba. Tidak bisa dia mencari gelar doktor itu dengan belajar dengan cara honoris causa dia. Honoris causa itu kan banyak dibayar aja itu. Dan itu udah bangga aja. Padahal sebenarnya kita sendiri yang akan mengukur diri kita. Balik kepada ini ya. Kemudian dikatakan, liman yaqudu fi hubbihi liman yuhibbu. Falihaza qala ba'dhum wafaqallahu azza wa jalla fil khalqi wa la tuwafiqullahu fillah azza wa jalla fi kisari wal kasari wan jabara minal jabar. Jadi dikatakan dalam wafaqallah itu minta taufik Allah dalam kita melakukan perbuatan baik. Jangan meminta persetujuan Allah ketika kita membenci seseorang dan menghabisinya. Maksudnya meminta Allah. Jadi dikatakan wala tuwafiqul khalqi wala tuwafiqullah fi ma siatika. Jangan engkau memaksakan Allah untuk memberikan taufik kepadamu untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya tidak diridai oleh Allah. Nah, itu dijelaskan dalam kalimat ini. Lalu dikatakan juga wala tuwafiqul khalqi fillah wa zalla in kasara minal kathar. Jangan engkau memberikan sesuatu kepada manusia, menyetujui sesuatu kepada manusia, meridai suatu pekerjaan yang pekerjaan itu tak diridai oleh Allah. Suatu saat Allah akan bongkar. Jadi Allah kalau sudah membuka itu, tak ada yang bisa menghalanginya. Itulah doa kita, Allahumma la mani lima ataita wa la muti lima mana'ta wa la raddan lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Kenapa tadi diberikan oleh Ibnu Mubarak? Ya seorang wali. Ini bukan wali-wali, memang wali. Begitu dia tengokkan itu, ditengokkan oleh Allah kepada pembantunya ini sesuatu, ada yang disembunyikan. Nah, ini jangan dibuat seperti itu. Baik. Kemudian dikatakan isbir 'alal bala kama sabaru 'alaihi hatta tasbil ila ma wasala ilaihi. Jadi dalam kalimat itu sabrun jamil, dalam bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an kan fasabrun jamil. Memang tak ada jalan lain.
Ketika sesuatu membentur diri, isbir 'alal bala. Kama sabaru 'alaihi hatta tasilu ila ma wasalu ilaih. Sebagaimana kalian bisa menahan diri untuk melakukan sesuatu itu sampai kamu sampai kepada tujuan yang kamu inginkan. Terkadang pun dengan kesabaranmu tak sampai, maka kamu harus bersabar lagi untuk tidak sampainya itu. Itu yang berat. Makanya tadi kalau kita baca surat Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kalimat wada'a itu dalam bahasa Arab artinya sebenarnya meletak. Tapi maksudnya wa Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Wada'a di situ Allah meletakkan keluasan hatimu itu sehingga sesuatu yang diberikan oleh Allah kepadamu itu ringan. Jadi kalau kita masa bukankah kami telah membukakan hatimu itu dengan lapang? Wa wada'na anka wizrak. Masa Allah melapangkan dada lalu meletakkan? Jadi Allah letakkan di hati kita itu kebesaran. Maksudnya kelapangan dada. Sehingga bukan musibah itu dihalangi oleh tetap turun, tapi dengan kelapangan hati itu ringan dia. Wa wada'na anka wizrak. Maksudnya di mana letaknya itu? Allazi anqadha zahrak. Zahron itu kan ini punggung. Barang kalau ringan kan kita jinjing, tapi kalau berat itu kan kita pikul, ya kan? Makanya bukan Allah itu tidak melepaskan mengangkat musibah itu, tapi Allah meletakkan di dirimu itu lapang. Karena kamu apa? Allah bukakan dadamu itu. Itu Rasulullah pada Rasulullah, Alam nasrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak. Lalu Allah letakkan lapang itu. Sehingga allazi anqadha, seharusnya beban itu payah kamu pikul dengan inimu, itu menjadi ringan. Kita ini kan bukan masalah musibah yang besar itu yang turun itu berat, tapi karena ketika menerima itu hati itu tak lapang, itu dia. Itu masalah. Apa yang masalahnya? Di hati itu, karena hati itu tak lapang. Kenapa kita menggerutu setelah memberi? Karena hati kita itu tak lapang. Jadi pemberian itu jangan diikuti dengan otak. Memang kalau sekarang kan susah, ya kan? Kalau ada orang meminta, kalau kita udah dari hati itu beri. Tapi kalau hati itu ragu, tak usah beri. Kenapa nanti? Percuma aja pemberian ini, karena dia akan menggerutu. Itu tadi. Karena banyak kisah sekarang, orang meminta di jalan, kita kasih. Tahu satu saat kita berjalan nampak pula di situ dia terbahak-bahak dengan kawannya, ada pula mafianya, kayak gitu kan? Kalau kita mau memberi, beri. Kalau tidak, sudahlah, minta maaf saja lah. Jangan dikatakan aku tak ada uang, padahal uang kita ada, hilang uang tu nanti. Ya kan? Jangan dikatakan aku tak ada uang memberimu, padahal uang tu ada, jangan. Karena kadang-kadang bicara kita ini menjadi doa juga dia. Bilang aja, tak siap, sudah, maaf, sudah selesai, pergi. Jadi kalau kita mau itu beri, kalau tidak tidak. Kalau kita ragu dalam ini kita, tidak usah, lepas saja sudah. Karena apapun yang dilihatnya dengan sekarang masamnya, sekarang kan kadang-kadang meminta itu dengan menodong. Apalagi hari ini dengan Android ini semuanya bisa dibuat macam-macam di dalam Android itu. Begitu kita tanya alamatnya, tidak ada dia kan. Itu persoalan al-karam. Jadi maksudnya jangan sampai pemberian kita itu menjatuhkan kemuliaan orang itu. Itu dia. Dan kita ini biasanya kan memang manusia ini kalau memberi itu kadang macam ngebos dia. Nanti orang yang diberi itu disuruhnya lah tuh. Macam dia tuh. Jangan. Karena itu akan menjadikan diri kita ini akan rusak dia. Maksudnya hati kita dari ibadah rusak. Kemudian lalu dikatakan iknau bihiduna ghairil maqdar kainu lakum wa alaikum. Jadi dikatakan kunci dari apa yang kamu berikan untuk bisa memuliakan orang yang menerima pemberian itu adalah qanaah. Kuncinya itu qanaah. Hatimu ini puas, hatimu ini besar, hatimu ini luas, maka dikatakan wal miqdarul kain lakum alaikum. Jika itu ada pada dirimu, maka terjaga kemuliaan orang yang diberi ini. Karena ketika memberi punya ingin menguasai hakukul Islam hatta tasulu ilail iman summa hakukul iman summa tasulu ilail iqan. Jadi dikatakan
Karena ketika kamu meluaskan hatimu, membesarkan hatimu, meringankan hatimu untuk melakukan sesuatu pertolongan kepada sesama makhluk, sama dengan kamu menyerahkan diri kepada Allah. Penyerahan dirimu itu yang akan menghasilkan nilai keimanan. Dari keimanan inilah yang kamu lakukan itu akan menghasilkan kepada iqan. Iqan itu apa? Keyakinanmu kepada Allah. Fa ina izin tarawna ma lam tarahu min qablil yakin. Sampai derajat yakin ini, engkau akan melihat sesuatu yang engkau tak pernah melihat ketika di awal tadi, di awal keimananmu. Yakinlah itu. Jadi keyakinan ini yang membuat manusia itu melakukan sesuatu itu dengan baik. Kenapa kita sholat? Karena kita yakin sholat itu memberikan ketenangan. Kenapa kita puasa? Karena kita yakin puasa itu adalah perintah Allah. Kenapa kita melakukan pertolongan? Karena kita yakin, ya kan, apa yang diberikan. Kalau enggak, Rasulullah tak akan memberikan hadis yang begitu panjang lalu ditutup li an amsi ma'a akhi, aku berjalan dengan saudaraku wa aqdi hajatahu, lalu aku penuhi hajatnya, khairun li, lebih baik daripada aku beribadah, maksudnya beriktikaf di masjidku 30 hari. Bayangkan, membandingkan memenuhi hajat saudara sesama muslim itu lebih baik daripada dia beriktikaf. Rasulullah tuh, beliau beriktikaf di masjidnya 30 hari. Bayangkan, itu kita hanya sekedar memenuhi hajat saudara kita. Nah, pemberian itu pun ketika kita menyembunyikannya dan kita memberikan wajah yang baik, kemudian keikhlasan yang tinggi, itu lebih baik daripada ibadah kita yang berrakaat-rakaat sholat itu. Jika itu tidak terjadi, ya, dia tidak akan terjadi sesuatu nilai keikhlasan, qanaah. Makanya Rasulullah selalu membayangkan itu, kecintaan pada saudaramu dengan tidak berharap apa-apa, lalu kamu menolongnya, itu lebih baik daripada kamu beriktikaf di masjidku itu sebulan penuh. Bayangkan, itu persoalan kecil saja. Ketika itu Rasulullah menjelaskan kepada para sahabatnya, karena Abdullah bin Umar datang, ja'a rajulun ila Rasulullah, apa pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah? Qadal hajati bainal muslimin, meluangkan waktumu untuk menolong, memenuhi hajat sesama muslimmu. Jadi jangan sesuatu itu ketika kita menolong orang tuh tak ada balasan dari Allah. Allah lapangkan. Ini yang dimaksud ketika itu sudah datang, itu yang dinamakan amanu wattaqau. Jadi keyakinan itu datang di atas keimanan itu. Kalau sudah yakin, selesailah semua masalah, ya kan? Sudah yakin, selesai semua masalah. Karena kalau kita pikir apa yang dipandang mata ini dunia semua. Dunia semua yang kita pandang. Semuanya kan nanti kita tengok status kehidupan. Kenapa Allah menjadikan ba'dukum ba'du itu berbeda? Karena untuk saling memberi dan mengambil. Ada pemberian, ada yang diambil, ya kan? Ada yang memberi, ada yang menerima, ya kan? Makanya dinamakan terima lalu dikasih. Sudah terima tuh kasih. Jangan terima semua, marah orang semuanya. Kan itu. Lanjut. Kemudian dikatakan dalam kalimat ini, wa yaqumi 'alaikum bil karam wal istar fi ta'atillahi wa azza wa jalla wala fi ma'siyatin kullu ni'mah tasarrufu fil ma'siyah. Dikatakan alaikum bil karam, hendaklah kalian melakukan sesuatu itu dengan kemuliaan wal ithar. Maksudnya dalam ketaatan kepada Allah tuh harus ada kemuliaan. Mesti itu kamu dapatkan kemuliaan. Dan kemuliaan itu kamu berbagi. Kita hanya jangan berdoa aja untuk hajat kita, tapi kita juga berdoa untuk hajat saudara-saudara kita, ya kan? Makanya kalau kita berdoa bersama jangan i belakangnya, ya. Harus ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Jadi sesungguhnya kami meminta kepada Allah tuh bagaimana pemahaman agama ini dengan selamatan yang baik. Lalu dikatakan fi ta'atil haqqi wa jalla la fi ma'siyati kulli ni'matin wa tasarrufil ma'siyah fi mu'taridiz zawali wa tasyaghul bil iktisab. Jangan kamu saling menolong untuk melawan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya? Jadi dikatakan mulazamatu ta'ila ayatikumul qarbu min fatahumumikum. Apa tanda nilai keyakinan kita itu berhasil?
Allah membukakan jalan setiap kegelisahan kita itu ketenangan. Kemarin dah kita bahas kan, kalau dah Allah mengatakan qul ya Muhammad, katakan hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian memang mencintai kepada Allah maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Bagaimana mengikuti Rasulullah? Tentu kita mengikuti orang-orang yang memegang ilmu-ilmunya Rasulullah, yaitu para ulama, ya kan? Maka kalau kita ikuti itu, kalau bertentangan kita bisa membantah, kalau tidak bertentangan kita jalan. Bagaimana kita tahu Allah itu mencintai kita? Allah ampuni dosa. Pertanyaan lagi terus akan membentuk dia pertanyaan baru. Bagaimana kita tahu kalau memang dosa kita itu diampuni oleh Allah? Ini diampuni atau tidak? Ini diampuni tidak? Allah bukakan jalan kebaikan untuk meringankan kita dalam melakukan perbuatan baik. Maka jangan berpikir ketika Allah memberikan lebih kepada diri kita, itu Allah membukakan jalan baik untuk kita bisa menolong sesama. Jangan dianggap itu milik kita aja. Berarti Allah telah memberikan kepada kita keampunan. Maka berbagilah. Karena hidup itu berbagi, itulah yang enak. Sendiri mau dipegang sendiri sampai kapan? Ya. Sehebat apapun rumah yang sebesar itu, kalau tak ada bertetangga apa gunanya? Ya kan? Kan itu. Sehebat apapun kita tak ada teman, apalah gunanya hidup itu? Maka dikatakan dalam kalimatnya al-ithar. Karena ithar itu adalah prinsip tertinggi di dalam kehidupan bersaudara. Berbagi itulah. Itu yang dikatakan di zaman Khalifah Harun al-Rasyid, ada kebiasaan orang-orang Baghdad dan orang-orang di Syria, Syam, itu kan semuanya Syam itu ya. Jadi negeri Syam tu li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Memang selalu saya ulang tu rihlatash syita' was-saif. Kalau musim dingin di daerah Syam, Palestina, Yordania, ya kan? Itu Syam, itu Syria, ya, itu Syam. Kalau di situ musim dingin kan di negeri apa nih Syriana ada sebagian turun salju. Itu rihlatash syita. Orang-orang dari Syam ini menuju Yaman. Nanti Mekah itu tengah-tengahnya. Ya, kalau di Asia ini orang mau ke Indonesia singgah Singapura, mau ke Australia singgah Singapura, ya, itulah sebabnya ada keirian Abraha. Jadi Mekah itu di tengah. Jadi kalau sana musim dingin, dia akan berjalan menuju Yaman untuk berdagang. Rihlatash syita was-saif, perjalanan waktu panas, musim panas. Ketika musim panas, orang berjalan dari Yaman menuju ke Syam. Perdagangannya begitu. Jadi dulu Saudi itu tak ada apa-apanya. Saudi itu pun tahun 70 60-an, siapapun yang datang ke Saudi itu ditawarkan tuh warga negara. Karena mereka belum mendapatkan, belum dieksplorasi apa minyak itu kan. Maka dia tak ada apa-apanya waktu itu. Makanya banyak orang-orang Indonesia ini di sana dulu menjadi warga negara sana. Itu 60-an yang masih orang-orang tua kita tuh kalau pergi itu masih naik kapal, enggak ada apa-apanya Mekah itu. Nah, itulah Bani Hashim yang ada di Mekah itu, dari mereka tuh ada yang memberikan minuman dari air Zam-Zam. Di situlah tempat singgahnya. Maka rihlatash syita'i wasyaif. Maksudnya apa? Ada kemuliaan bagi mereka untuk memberikan air Zam-Zam itu kepada orang dalam perjalanan ini, membekali. Ithar. Walaupun waktu itu persaudaraan itu sangat tinggi. Jadi membekalinya itu ithar. Itu yang dijelaskan ketika satu hari Rasulullah memanggil Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, aku melihat engkau satu harian ini di masjid. Kenapa engkau tidak pulang? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, tak ada secuil makanan pun dan minuman yang bisa aku minum di rumah. Jadi minuman maksudnya bukan air putih. Jadi orang Arab ini biasa menyimpan susu kambing itu di rumah, di kendi gitu. Nah, lalu kata Rasulullah, "Ta'al ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, datanglah aku ke rumah." Datanglah habis asar. Ini dah berapa hari di masjid, lalu diajak oleh Rasulullah pulang ke rumah. Yang terbayang itu apa? Pasti Rasulullah menjamu makan, kayak gitu. Begitu masuk ke rumah Rasulullah, hanya selembar, kalau dibilang selembar tidak, separuh
Bahkan kalau dalam kisah kalau diteliti lagi, seperempat dari roti itu yang tinggal di atas jalinan daun korma itu dengan sebuah kendi yang ketika disuruh melihat air itu tinggal lagi seperempat susu itu. Tentu kita yang berteman dengan Rasulullah, itu Abu Hurairah itu berteman dengan Rasulullah, berharap Rasulullah menyuruh dia minum dan makan kan. Tapi apa kata Rasulullah? Ya Abu Hurairah, ahli sufah, orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi itu, di samping-samping di serambi Masjid Nabawi itu, mereka lebih berhajat daripada kita. Engkau berikan itu. Terbayang enggak kita? Roti seperempat, air susu seperempat dalam kendi, suruh ngasihkan orang 20 sampai 30 orang. Enggak masuk ini. Abu Hurairah dalam kisah itu katanya, Abu Hurairah itu, kalaulah ini tak perintah Rasul, tak aku laksanakan. Karena secara akal enggak masuk. Kadang memang amal kebaikan ini kadang kalau tak masuk dia di akal. Macam tadi kan jariah tadi, ya, pembantu tadi itu tidak menyangka Ibnu Mubarak itu bisa tahu dia memberikan 9 itu. Entah malaikat pula yang datang tuh, bukan tetangga ya kan, mengasih tahu kan itu. Ngapa 9 dalam Quran, mana yang satu kamu sembunyikan? Lalu dicuil-cuil sama Abu Hurairah itu untuk 30-40 orang itu makanan itu, sampai orang yang terakhir roti itu masih ada di tanganku katanya. Dan air susu itu diminumkan seteguk-seteguk sampai terakhir itu masih ada. Lalu masuk ke rumah Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah memberikan kepada semua, minumlah engkau. Minum sekali, cuil sekali, minum lagi sekali, cuil sekali. Kata Rasulullah, minum lagi. Ya Rasulullah, aku malu, sudah 2 kali engkau suruh aku, engkau sendiri belum minum. Ini namanya ithar. Macam mana memberi pemahaman? Ini dalam persaudaraan namanya ithar. Kita ini membutuhkan, tapi ketika perintah Allah dan Rasul memuliakan orang yang lebih membutuhkan, itu ithar. Dan itu berat dalam persaudaraan, bukan mudah. Kita membutuhkan barang itu, tapi karena kita memberikan kepada, itu yang ithar itu. Jadi persaudaraan itu kan memberi itu, persaudaraan itu yang paling rendah itu kan perkenalan, ta'aruf. Yang paling tinggi persaudaraan itu adalah ithar. Dan itu bukan hanya dalam persaudaraan, sesama mukmin ini dalam hidup yang tertinggi itu ithar itulah. Karena itu tidak akan bisa dilakukan kecuali orang yang telah di atas. Ithar. Alif, ya, tha, katas, ra. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu yang terjadi pada orang-orang Ansor. Maksudnya ketika orang Muhajirin datang, rumah mereka dikasih, ini dikasih, walaupun memang tidak terjadi. Bahkan ada seorang Ansor mengatakan, aku punya istri lebih dari 1, kalau kau mau aku ceraikan 1. Tapi tak terjadi memang. Maksudnya ithar. Dia tanya istrinya juga, bukan sembarang ngasih-ngasih aja. Nah, maksudnya ini tidak akan pernah bisa terjadi kalau tidak di atas nilai yang iqan tadi, keyakinan, yakin. Ingatlah, sesuap orang datang ke rumah kita undang lalu kita kasih, itu bukan gratis tuh di sisi Allah. Itu maksudnya tadi. Kenapa? Kita memuliakan. Makanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan memuliakan tamu itu bukan mudah mengolah isi hati ini kalau tidak biasa. Awak sedang makan itu cukup untuk 2 orang, datang tamu. Berkata enggak itu? Kalau kami sering dulu di Kairo gini, ya, kan kita nyewa rumah nih, kita bikinlah sektariat, ya, sektariat apa? Di situ pula kita tahu watak masing-masing itu. Sektariat mahasiswa Riau. Kalau kita namanya kelompok studi mahasiswa Riau namanya dulu KSMR. Jadi kalau sektariat ini kan semua orang datang nih. Saya pernah tinggal di situ berapa tahun, 3 tahun. Kita akan lihat tuh, begitu kita sudah selesai masak semuanya, kita mau makan berempat misalnya, yang tinggal saya taruh, datang yang kontak pintu, namanya sekretariat. Sudah tuh jahatnya kita nih, ini jahat ya, istighfar pada Allah. Kita tandai nih, mesti ada yang datang yang pas jam makan mulai itu orangnya itu juga. Coba gimana mau membesarkan hati itu dalam persaudaraan itu, bukan mudah itu.
Ya kan? Kita udah tanya kalau udah jam makan, mesti dia yang datang, itu kan? Datang pula kabar dari rumahnya, ini orang yang paling malas masak dengan kami bang, katanya ada jauh itu. Akhirnya itu kita olah kan bisa menjadikan kemarahan kan? Bukan mudah membesarkan hati untuk itu. Ini dah kita siapkan, kita di rumah tuh patungan untuk tiap bulan masak, sedang masak dan sedang dihidangkan ngetok pintu, tidak kita buka. Berarti kita kan tak ini, kita buka orangnya itu aja. Paling kita bisa nasihati. Ya, kalau udah hati ini kan berkata, tahu aja ada jam makan kita dia datang, katanya itu persoalan. Berat itu. Ya. Kalau yang lain biasanya datang dia bawalah jeruk, ya kan? Kalau ini memang enggak pernah. Ada aja manusia seperti itu, tapi bisakah kita merapatkan nilai keyakinan ini serahkan sama Allah? Itu yang disebut dengan ithar itu. Berat kan? Ngucapnya mudah nih, tapi berat itu. Nah, kita lanjutkan sedikit ya, udah bunyi pula ya. Kemudian wa fiha ma tashtahi al-anfus wa talazzul a'yun. Jadi dikatakan dalam kalimat ini siapa yang sudah sampai bil iktisab mulazamati ta'ah, karena keyakinan itu akan terasa ketika perbuatan itu, karena perbuatan yang kita lakukan itu dalam ithar itu, memberi itu, ini kan yang paling tinggi nih, bimulazamati ta'ah, dia akan bisa kita capai ketika kita senantiasa rutin ketaatan kita ini kepada Allah. Karena kita tahu ini kan pemberian Allah ini. Kita tidak akan bisa memberi ini kalau kita tidak diberikan rezeki Allah. Kita tak akan bisa makan siang ini kalau Allah tidak memberikan nikmatnya. Kita tidak akan bisa melakukan sesuatu itu ketika Allah tidak memberikan kesehatan kepada kita. Kita tak akan bisa masak ketika Allah tidak memberikan kesehatan tangan kita, kesehatan kaki kita, kesehatan badan kita untuk melakukan itu. Maka kalau penyerahannya itu, maka dikatakan bagaimana cara iktisab mencapai kepada nilai ithar itu, mulazamatut ta'ah, bersenantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, karena kita yakin ini pemberian Allah, dan Allah juga yang mengetuk hati orang itu untuk datang pas jam-jam terakhir itu limit. Itu kan payah tuh memahamkan kepada diri kita itu. Tidak usah kepada orang lain, memahamkan diri kita ini pun payah. Karena Allah kan kita selalu membaca la yukallifullahu nafsan illa. Tidak mungkin Allah itu memberikan sesuatu cobaan kepada seseorang yang tak sanggup. Ini giliran berurusan sama kita aja nih orang nih katanya. Ya kan? Tapi giliran yang senang-senang kok Allah tak ngirim ya, giliran yang senang. Kok giliran yang dia berurusan lagi susah kepada kita, lagi senang dia hilang katanya itu. Itu kan susah mengapakan hati itu kan. Payah itu. Saya tidak mengatakan saya hebat juga, sama aja kadang ini giliran berurusan sama awak dia, giliran lah senang ditengok pun awak enggak itu kan. Biasa itu. Dalam hidup itu begitu. Tapi bagaimana kita meletakkan, itu tadi kuncinya, mulazamatu ta'ah lillahi wa rasul. Apa namanya? Membiasakan nilai ketaatan itu kepada Allah dan Rasul. Selama itu masih dalam nilai ketaatan, lakukanlah, dan itu akan meringankan Anda. Itu dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir. Maka muzawwata ila an ya'tikumul qurbu minhu fatasmuhumukum ma'ahum. Maka akan rutinitas ketaatanmu kepada Allah dan Rasul itu yang menghilangkan kegalauan pikiranmu itu dan hatimu itu. Kenapa? Berat itu. Ya. Kita kadang-kadang kan tidak tahu. Kita mungkin seorang guru, kita mungkin seorang pernah menolong seseorang. Suatu saat kita pergi belanja. Banyak itu kan ya, orang kenal sama kita, pergi belanja. Begitu kita makan di rumah makan, begitu kita pergi ke kasir, Pak, tadi udah dibayar. Ada orang tadi bilang Bapak itu sekalian dibayar. Kita bingung siapa. Ini kan sering terjadi juga dalam hidup. Kenapa tadi? Karena ada sesuatu yang kita bantukan kepada orang, kita tak mikir. Ini Allah yang menentukan. Jadi ada sesuatu yang dibuka. Cuma kita kan tak menghitung-hitung itu. Terasanya kita memberi aja, padahal kita sudah dikasih sama Allah. Itu ya mulazamatu ta'ah. Kemudian dikatakan dalam kalimat ini, wala ma'a ghairi fa inazin yasiru aqalukum min tabaqatin fadlihi wal karamah. Karena kamu senantiasa memuliakan orang tadi, memuliakan orang yang meminta, menghormati dia, tidak menjatuhkan marwahnya di depan dia meminta.
Maka dikatakan dalam kalimat ini Allah mengatakan fayasiru hina izin sabruka ila haddis sab. Jadi engkau sesungguhnya telah mencapai kepada kesabaran yang tinggi ketika Allah memberikan sesuatu kepadamu masalah. Sebenarnya itu tidak masalah, tapi Allah memberikan sesuatu menguji kamu untuk itu. Nah, oleh sebab itu Allah akan menurunkan karunia-Nya dan kemuliaannya kepada apa yang tadruna wala ta'qilun, yang kamu sebenarnya mengetahui tapi sebenarnya tak masuk akal untuk mencapai. Dalam kehidupan itu yang kamu capai kadang tak terfikir kamu, tapi kamu bisa mencapainya. Siapa yang pernah berpikir seorang pemulung, ya kan, kerjanya hari itu jangankan habisnya malam, dapat pagi habisnya siang, itu kan ada di berita, bisa dia membeli seekor sapi untuk berkorban, seekor sapi untuk berkorban. Seekor sapi itu dia beli sendiri, tapi itu dia kumpulkan duit selama 10 tahun. Makanya dalam inti amal itu adalah ada kemauan. Dia kalau sudah kita mampu tapi tak ada kemauan, tak akan jadi dia. Tapi kalau kita tak mampu, ada kemauan, jadi dia. Intinya perbuatan-perbuatan yang sampai kepada nilai keyakinan itu intinya adalah kemauan. Al-iradah. Iradatullah itu ma'iradatin nas. Iradatun nasu ma'iradatillah. Kalau ada keyakinan, kemauan kita ini pasti dihubungkan dengan Allah. Kemauan kita nih dihubungkan sama Allah. Berapa yang kadang-kadang tak masuk akal. Berapa orang yang punya uang banyak tapi tak sampai-sampai ke Mekah kan? Tapi berapa orang yang memang kalau kita tahu tak ada kemampuan sampai dia. Kenapa? Iradah. Jadi Allah itu punya sifat iradah. Kalau kita punya kemauan yang tulus, kemauan yang memang itu tidak kepada maksiat kepada Allah atau taat kepada Allah, dia akan senantiasa berhubung dengan iradatillah itu. Dia akan berhubung dia. Kenapa? Para malaikat itu mendoakan. Memang ke masjid ini mudah rasanya, ya kan? Lepaslah masalah apapun niat, tapi yang namanya duduk di masjid ini itu rahmat. Malaikat itu mendoakan, dilapangkan sama Allah. Malaikat itu ikut dia. Makanya dalam sebuah hadis yang panjang juga, barang siapa yang di rumah berwuduk dengan dengan ikhlas, sempurna wuduknya, berjalan menuju masjid, masuk ke masjid, berdoa minta Allah maftahli abwa rahmatika, tak ada sesuatu yang dilakukan seorang mukmin itu kecuali malaikat itu turun bersama-sama lalu mendoakan orang-orang yang duduk itu dalam rahmat Allah. Duduknya saja sudah rahmat. Duduknya saja itu sudah rahmat. Jangankan dia mendengar mau ngantuk mau apa, duduknya aja udah rahmat. Ya, itu keindahannya antara subuh dengan syuruk itu. Itu lakukanlah. Rutinitas inilah yang akan menambah kita kepada nilai keyakinan. Terakhir, ya qaum ishaza antum fi haus wa antum fi diya'iz zaman bila syai'in. Jangan berlarut dengan apa yang telah hilang dari kita. Maksudnya memberikan seseorang yang meminta itu, jangan dipikirkan sesuatu yang sudah kita beri. Karena kalau itu yang kita lakukan, kita tidak akan pernah ikhlas. Ini jangan-jangan. Makanya tadi begitu memberi itu hilangkanlah sudah. Karena kalau kita pikir nanti kalau terjadi sesuatu penyelewengan dari apa yang pernah kita lakukan itu, kita menggerutu, hilang itu. Maka dikatakan wa antum fi diya'iz zaman bila syai'in. Kalau itu yang kamu lakukan, kamu menghilangkan waktumu untuk sesuatu yang tak bermanfaat. Sudah memberi, sudahlah, bismillah. Karena itu adalah kata hatimu. Insyaallah baiklah itu. Kalau nanti terdengar sesuatu, ada penyelewengan, kita tidak ingat lagi dah. Itu pemberian, aku sudah melakukan sesuatu yang baik. Lalu dikatakan isbiru ma Allah azza wa jalla wa qad ra'aitumul khair fid dunya wal akhirah. Ketika kamu sabar dengan sesuatu yang telah kamu berikan itu, maka Allah akan memberikan kelapangan bagimu di dunia dan di akhirat. Yang kita tuju itu akhirat yang akan lama. Itu dia.
Bila istirah baina yaday qudrah fa'ala, karena sesuatu itu terjadi semuanya atas izin Allah. Lakukanlah itu. Wala tasa'u syai'an fa innahu la yasuq qala azza wa jalla, dikatakan dalam kalimat ini Allah menjelaskan di dalam surah Al-Insan, senantiasa ini dikeluarkan, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Tak ada sesuatu itu akan terjadi kecuali Allah yang menginginkan itu. Illa ayyasha Allah. Jadi apa? Tak ada sesuatu kehendak yang kamu lakukan itu kecuali Allah berkehendak tentang itu. Tak ada yang akan terjadi kecuali Allah berkehendak. Iza kana la yatimmu laka ma tasau fala tasa' wa la tanaza'u fi af'alihi. Jika sesuatu yang dikehendaki itu tidak berlaku, maka Allah tidak berkehendak tentang itu. Maka intinya adalah mulazamatut ta'ah lillahi walir rasul. Ya kan? Rutinitas ketaatanmu kepada Allah dan Rasul itulah yang membimbing kamu kepada nilai keyakinan. Ya, kita menyekolahkan anak itu kan yakin aja tuh. Kalau dihitung-hitung tak cukup duitnya. Kalau duit yang kita hitung tak cukup. Bapak ibu pun bekerja berdua, kadang-kadang SK itu masih digadai dua-dua di bank kan. Ya enggak? Kalau dunia lah ya, dipikirkan dengan otak ini tak cukup dia. Kapan kita bisa punya rumah, kapan kita punya kendaraan, begadai kan semua tuh. Tapi kenapa di situ bisa melakukan itu? Keyakinan kan, aku bisa. Dengan segala fenomena sekarang, aku bisa. Begitu juga nanti tujuan kita kepada sesuatu itu dengan keyakinan itu, dan keyakinan itu mesti akan diikuti oleh mulazamatut ta'ah. Ya kan, rutinitas ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Akhir wa basyirul mu'minin fi wajhihi wa huznihi fi qalbi la tashku ila ahdin fa innaka in syaqauta minal haqqi azza wa jalla saqatat min ainihi wa ma'azalika la yazulu min indika. Jika terjadi sesuatu di luar dugaanmu dari keyakinan yang kamu lakukan itu, jangan mengadu kepada sesama makhluk. Karena ketika kamu berharap berlebihan kepada sesama makhluk, kamu telah menjatuhkan nilai keimananmu kepada Allah yang utuh tadi. Syahadah kamu itu, ya. Kalau kamu meyakini kepada sesama makhluk melebihi keyakinan kamu kepada Allah, kamu telah menjatuhkan syahadat kamu itu kepada Allah. Maka dikatakan, man ra'a taufiqallah azza wa jalla man intaqa anil ajab bi syai'in minal a'mal. Seseorang yang bertakwa dengan nilai keyakinan tadi akan mendapatkan jalan keluar yang diberikan oleh Allah yang sebelumnya tidak pernah dia sangka. Masing-masing kita pernah lah dalam hidup tuh dah sulit sekali dan tak tahu lagi apa jalannya, lalu Allah berikan. Banyak itu, ya, banyak Allah telah memberikan jalan-jalan itu selama kita nilai keyakinan kepada Allah itu, ya kan. Kenapa kita tengok orang yang kadang hidupnya biasa, sederhana, yang kadang kita tengok tak nyangka mendapatkan itu, dapat dia. Kita pun kadang terfikir suatu hari melakukan ini, ingin mendapatkan ini, lalu ketika sudah dapat bingung kita, kok bisa ya, ya kan? Ini yang dikatakan dalam akhir tuh basyirul mu'minin fi wajhi wa huzni fi qalbi. Jadi dikatakan berilah kabar gembira. Ini hadis riwayat Az-Zubaydi fi ittihadi sahadil muttaqin. Jadi dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin, ithaf jadi untuk mencapai kepada orang-orang yang dihormati Allah sebagai orang-orang yang muttaqin, dikatakan basyirul mu'minina fi wajhi wa huznihi fi qalbi. Jadi berilah kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang dalam kesedihan dan kegembiraan senantiasa diletaknya pada nilai keimanan yang ada di hatinya. Jadi basyir, berilah kabar gembira kata Allah, karena dengan nilai itu Allah akan melapangkan baginya. Jadi kenapa Allah kita lapang? Allah masukkan nilai lapang itu dalam diri kita, makanya tak berat dia. Lalu dikatakan tariqul haq wa jalla kullu sidqun wal qaumu lahum sidqun bila kizib. Jadi dikatakan sesungguhnya jalan yang kita tempuh menuju Allah itu semuanya adalah kebenaran. Makanya akhirnya balik kepada surat Al-Qasas, ya, dikatakan wa'dallah, janji Allah, la yukhlifullahu wa'dah.
Karena kita selalu mengatakan walaupun ada perbedaan antara hadis itu, doa setelah azan itu innaka la tuhliful mi'ad yang terakhir itu, ada yang mengatakan itu ada yang mengatakan tidak. Kita tak urusan itu, tapi kalimat innaka la tuhliful mi'ad itu sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya dan mungkir dari janjinya, itu yang selalu kita ucapkan. Maka dalam surat ini dikatakan wa'dallah, janji Allah, la yukhlifullah wa'dah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janjinya, mengingkari janjinya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tak mengetahui tentang itu. Ya kan? Janji Allah itu pasti, tapi kita selalu lalai. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, yang selalu yang ada dalam pikiran makhluk ini kalau tidak dengan nilai keimanan itu, mereka hanya mengetahui secara zahir tentang kehidupan dunia ini. Pangkat tuh hebat, ketenaran tuh hebat, ya kan? Maksudnya keterkenalan tuh hebat, kekayaan tuh hebat, jabatan tuh hebat. Itu zahiran minal hayatid dunya. Walakin wahum anil akhirati hum ghafilun. Sungguhnya dengan pikiran yang demikian itu terhadap dunia, mereka lalai tentang akhirat. Jadi menolong tadi itu yang sedikit itu akhirat. Memberikan ithar dalam persahabatan itu akhirat. Dan itu biasanya susah untuk diletakkan di hati. Kenapa? Karena ada iblis. Ya kan? Kalau tidak selalu kita ucapkan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Syarril waswas itu yang payah tuh. Khannas itu yang tersembunyi. Yang dibisikkan fi sudurin nas, di dada ini yang dibisiknya bukan di telinga. Dada ini apa? Letak keimanan. Iman itu digoyang ya. Di iman itu digoyang ya. Dan Allah menyatakan minal jinnati. Dah paham lah kita itu. Kalau jin itu masih bisa kita pakai ayat kursi. Kalau yang nas ini tidak bisa. Makin di ayat kursi kan masih dikasihnya kursi sama kita kan. Iya. Jadi kalau yang nas ini tidak bisa dengan ayat kursi. Harus dengan sikap, ya kan? Kalau yang jin itu bisa, minal jinnati wan nas, ini tidak bisa dengan ayat kursi. Ya, harus ada ketegaran kita, karena dia bersama kita terus, bisik. Dia mendampingi kita terus. Akhirnya hanyutlah kan? Kan itu yang menjadikan manusia itu rapi. Jadi maksudnya balik lagi pada keislamanmu tidak akan sempurna sampai kepada nilai ketakwaanmu. Ketakwaanmu itu tak sempurna sampai kamu yakin, ya kan? Itu dalam kalimat itu. Dalam kalimat itu alhaqumut takasur hatta zulumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yaqin. Manusia ini baru yakin, nanti yakinnya itu kalau udah dia lupa tuh. Kan di situ dalam kalimat itu kan lupa itu. Alhaqumut takasur itu kan melalaikanmu kehidupan dunia itu. Yakin. Ada ilmu, ada ro'a, ada yakin. Ilmu, ada tetangga kamu pindah, ya itu orang ini nih. Itu baru ilmu saja, pengetahuan. Ro'a, melihat, ya kan? Ketika kita melihat baru sampai kepada nilai keyakinan. Jangan sampai itu pula. Maksudnya keyakinan itu jangan sampai waktu dikubur. Di dunia ini harus yakin. Yang keyakinan itu. Makanya ada nama masjid, ada Nurul Yakin, ada Hakul Yakin. Jadi kalau di Panam itu ada nama masjidnya Hakul Yakin, kalau di sini Nurul Yakin. Nurnya baru kalau udah sampai sana baru Hakul Yakin dia. Jadi Hakul Yakin itu memang harus sampai kita di dunia ini. Jangan sampai di Al-Hakumut Takatsur itu. Al-Hakumut Takatsur, Al-Hakum itu melalaikan kamu kehidupan dunia yang bermegah ini. Ainal yakin itu memang dimaksudnya dikubur, tapi jangan sampai keyakinan itu waktu dikubur. Itu yang bikin penyesalan yang panjang. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Jadi silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tertarik tadi di tengah pengajian Ustaz mengatakan kalau hati kita setengah, mendingan infak itu sedekah kita hentikan. Artinya saya berpikiran di sini kita cari
objeknya berbeda. Di dalam Islam, saya tidak tahu hadisnya, hadis Al-Qudri mungkin Ustaz, mengatakan infak itu diutamakan untuk lebih diutamakan pada keluarga. Setelah keluarga mungkin orang lain ataupun orang asing. Jadi keluarga juga diutamakan. Nah, kalau kita berinfak dengan keluarga, ada lagi, atau mungkin sama abang kita, adik kita, ada lagi 3 rumah dari rumah kita yang lebih susah dari keluarga kita, baik dari segi keuangannya, dari segi macam-macam lebih susah. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan supaya infak kita ini supaya bernilai lebih tinggi. Sementara di apa kita saudara yang diutamakan. Itu pertama. Yang kedua ini, kita ingin berinfak kepada orang-orang yang tidak mampu. Lalu kita lihat orang yang mampunya, dia tidak mampu. Lalu kita lakukan infak sama dia kan benar bagus. Kemudian yang kedua, ada teman Ustaz, bantu dia susah. Kita lihat dia susah. Cuma ini kan ada bisikan dari kawan. Ada rasa penghargaan, nanti kalau nggak kita adakan nanti kawan ini nggak hati. Jadi ada sumbing itu. Yang tadi berat, langsung tidak pasti ada perantara kawan. Bantu dia. Dia susah. Memang susah orang. Cuma ada kawan yang mengiang-iangkan. Ada sedikit penghargaan untuk kawan. Kalau nggak dikasih nanti kawan ini enak. Nah ini gimana Ustaz? Apakah ini kita hentikan atau kita tembak? Gimana? Kasih sama dengan tadi. Baik. Pertama, masalah kedudukan al-aqriba. Infak ini kan, sedekah ini ada 2, sedekah wajib itu zakat, sedekah yang sunnah itu infak, sedekah itu sama lah itu ya, infak, sedekah. Infak ini pun ada yang wajib, ada nafkah keluarga. Suami itu ketika menafkahi keluarga itu namanya nafkah wajib. Nggak bisa ndak, kalau nggak dilakukan berdosa. Nah, ada musawah itu ada ukuran kan dalam Al-Quran. Nah, inilah kalau Fajran Sani ndak hafal Quran ini, jangan kalian meninggalkan generasi yang lemah, kan di'afa, kan itu kata supaya kamu tidak meninggalkan generasi yang lemah. Lemah di sini bukan masalah fisik juga, masalah ekonomi juga. Dan ini maksudnya adalah saudaramu. Makanya hukum faraid itu berkenaan tentang saudara. Supaya apa? Supaya jangan meninggalkan generasi yang lemah itu, termasuk juga peminta-minta. Jangan sampai kita menyumbang kepada yang orang banyak, tapi nanti keluarga kita sendiri meminta-minta, atau kita setelah wafat anak-anak kita meminta-minta. Faraid itu kan itu. Makanya tidak boleh lebih dari 1/3 harta itu kita hibahkan atau kita wakafkan. Dikumpulkan seluruh harta yang ditinggal oleh mayat itu tidak boleh lebih dari 1/3 ataupun yang diwakafkan atau diinfak. Supaya apa? Supaya keluarga dekat ini jangan yatasa'alun. Jangan ketika si yang punya harta ini wafat lalu dia meminta-minta. Cuma ada garisnya. Ketika saudara ini masih bisa, dia kan ada ulama membedakan ada miskin, ada fakir. Ketika yang fakir ini orang lain, yang miskin ini saudara, utamakan yang fakir. Ya? Karena kalau miskin, dia kan ada 2 pendapat memang. Ada yang mengatakan fakir miskin itu sama aja, ada yang tidak. Kalau fakir ini memang tidak bisa lagi untuk hidup. Rumah sewa, kerja tak